Assalamualaikum. Halo semuanya. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Dan jangan lupa bersyukur buat hari ini. Oh iya, sebelumnya aku mau ngingetin nih buat kalian yang sering keluar rumah atau beraktivitas di luar rumah. Jangan lupa pakai masker ya. Rajin cuci tangan juga. Masa jaga kesehatan aja nggak bisa, apalagi hati. Hahaha. Oke. Jadi, kenalin, nama aku Kusnul Wulandari, NIM 9321039919, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah, Institut Agama Islam Negeri Kediri. Oke, langsung saja. Pada kesempatan kali ini, aku bersama dengan temanku yang bernama Putri Nurlaili Arumdati, NIM 9321038819. Di sini dia akan menjelaskan tentang pengertian, standarisasi, dan macam-macam prinsip sarana dan prasarana. Penjelasan yang pertama yakni pengertian sarana dan prasarana yang akan dijelaskan oleh Mbak Putri Nurlaili Arumdati. Bagaimana pengertian dari sarana dan prasarana itu sendiri? Coba jelaskan. Baik, pengertian dari sarana dan prasarana yaitu merupakan segala sesuatu atau benda yang bergerak atau tidak bergerak, akan tetapi berkaitan atau diperlukan dalam kegiatan proses belajar mengajar di kelas maupun di luar kelas. Dengan demikian, tolok ukur banyak atau tidaknya atau lengkap tidak lengkapnya suatu sarana dalam satu sekolah akan berbeda satu lembaga sekolah dengan sekolah lainnya. Banyak faktor yang menjadi alasan baik menyangkut status lembaga tersebut maupun faktor pendukung lainnya, termasuk faktor sumber daya manusianya. Bagaimana standarisasi sarana dan prasarana itu? Standarisasi sarana dan prasarana sekolah dapat diartikan sebagai suatu bentuk, baik spesifikasi, kualitas maupun kuantitas sarana dan prasarana sekolah dengan kriteria minimum yang telah ditetapkan untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik, serta meningkatkan kinerja penyelenggara sekolah. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan atau biasa disebut SMP, dalam PP tersebut dikemukakan bahwa standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar Nasional Pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Standar sarana dan prasarana merupakan standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berrekreasi, serta sumber belajar lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi, informasi, dan komunikasi. Apa saja macam-macam sarana dan prasarana itu? Sehubungan dengan sarana belajar mengajar atau pendidikan, Bapada mengutip dari Nawawi mengklasifikasikan menjadi beberapa macam sarana pembelajaran, yaitu ditinjau dari sudut. Yang ke-1 yaitu habis tidaknya dipakai. Yang kedua, bergerak tidaknya pada saat dipergunakan. Yang ketiga yaitu hubungannya dengan proses belajar mengajar. Apabila dari habis tidaknya dipakai, ada dua macam sarana pendidikan, yaitu yang pertama sarana pendidikan yang habis dipakai, yang kedua yaitu sarana pendidikan yang tahan lama. Yang sarana pendidikan yang habis dipakai seperti contohnya yaitu adalah kapur tulis yang biasa digunakan oleh seorang guru dan siswa dalam pembelajaran. Yang termasuk sarana pendidikan yang tahan lama yaitu seperti contoh adalah bangku, mesin tulis, atlas, globe, dan beberapa peralatan olahraga. Dan yang kedua yaitu tentang bergerak tidaknya pada saat dipergunakan. Yang dimaksud di sini yaitu sarana pendidikan yang bisa digerakkan atau dipindah sesuai dengan kebutuhan pemakaiannya, seperti contoh lemari arsip sekolah. Dan yang tidak bisa bergerak yaitu
sarana pendidikan yang tidak bisa bergerak adalah semua sarana pendidikan yang tidak bisa atau relatif sangat sulit untuk dipindahkan. Misalnya saja suatu sekolah yang telah memiliki saluran dari PDAM, semua peralatan yang berkaitan dengan itu semua seperti pipanya relatif tidak mudah untuk dipindahkan ke tempat-tempat tertentu. Yang terakhir yaitu dengan hubungannya dengan proses belajar mengajar. Nah, di sini ada dua jenis sarana pendidikan, yaitu sarana pendidikan yang secara langsung digunakan dalam proses belajar mengajar. Contohnya adalah kapur tulis dan sarana pendidikan lainnya yang digunakan guru dalam mengajar. Yang kedua yaitu sarana pendidikan yang secara tidak langsung berhubungan dengan proses belajar mengajar. Contohnya seperti lemari arsip di kantor sekolah. Sedangkan sarana pendidikan di sekolah bisa diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu prasarana pendidikan yang secara langsung digunakan untuk proses belajar mengajar seperti ruang teori, ruang perpustakaan, ruang praktik, dan ruang laboratorium. Yang kedua yaitu prasarana sekolah yang keberadaannya tidak digunakan untuk proses belajar mengajar tetapi secara langsung sangat menunjang terjadinya proses belajar mengajar. Contohnya seperti ruang kantor, kantin sekolah, tanah, dan jalan menuju sekolah, dan yang lain. Bagaimana prinsip sarana prasarana yang ideal dalam pendidikan Islam? Terdapat beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam mengelola sarana dan prasarana pendidikan di sekolah. Antara lain yaitu yang pertama prinsip pencapaian tujuan, yang kedua prinsip efisiensi, yang ketiga prinsip administratif, yang keempat prinsip kejelasan tanggung jawab, dan yang terakhir prinsip kekohesifan. Yang pertama yaitu prinsip pencapaian tujuan. Pada dasarnya manajemen sarana dan prasarana sekolah dilakukan dengan maksud agar semua fasilitas sekolah dalam keadaan kondisi siap pakai. Oleh sebab itu, manajemen perlengkapan sekolah dapat dikatakan berhasil bila mana fasilitas sekolah itu selalu siap pakai setiap saat. Pada setiap ada seorang personel sekolah akan menggunakannya. Yang kedua, dengan prinsip efisiensi berarti bahwa pemakaian semua fasilitas sekolah hendaknya dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga dapat mengurangi pemborosan. Dan yang ketiga yaitu prinsip administratif. Dengan prinsip administratif berarti semua perilaku pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah hendaknya selalu memperhatikan undang-undang, peraturan, instruksi, dan pedoman yang telah diberlakukan oleh pemerintah. Dan yang keempat yaitu prinsip kejelasan tanggung jawab. Di Indonesia tidak sedikit adanya lembaga pendidikan yang sangat besar dan maju. Oleh karena itu sarana dan prasarana sangat banyak sehingga manajemennya melibatkan banyak orang. Jika hal itu terjadi maka perlu adanya pengorganisasian kerja pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan. Dan yang terakhir yaitu prinsip kohesif. Dengan prinsip kohesif berarti manajemen perlengkapan pendidikan di sekolah hendaknya terrealisasikan dalam bentuk proses kerja sekolah yang sangat kompak. Pergi ke kampung, jalan terbelah, pohon jatuh, awas menimpa. Jika ada salah kata, maafkanlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.